Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 123, ini adalah maksud pedang yang tak tertandingi. Ketika pemimpin Sekte Langit Hitam terbunuh, keesokan harinya saat fajar, hal itu menimbulkan keributan. Bahkan mengguncang seluruh benua. Namun, demi menutupi kebenaran masalah tersebut, Muji Huang langsung menyamarkan adegan tersebut sebagai adegan bunuh diri. Pada saat yang sama, mereka memilih seorang kepala suku baru, seorang kepala suku yang benar-benar tunduk kepada dinasti Sembilan Phoenix. Baru pada saat itulah badai masalah ini berlalu. Sedangkan untuk ruang rahasia, Topeng Kerangka sudah sangat marah. Tadi malam, jelas bahwa dia memiliki peluang 100% untuk membunuh Muji Huang. Kenapa berakhir seperti ini? Pada saat yang sama, Royal Super Bulan Utara. Suasana di dinasti tadi malam mencekam dan serius. Bahkan ada aura dingin di udara. Tentu saja, ini untuk para pejabat Kekaisaran Bulan Utara. Para pejabat tidak bisa tidur di malam hari. Itu karena Jiang Beichen tidak sedang tidur di istana kerajaan. Rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya memasuki pengadilan dan mulai mengeluh tentang kejahatan para pejabat korup di ruang tahta. Dari kemarin sore hingga matahari terbit pagi ini, semuanya terekam. Tahukah Kaisar Bulan Utara bahwa Jiang Beichen akan secara resmi mulai berkultivasi dan bahwa dia telah mengakui seorang ahli yang tiada taranya sebagai gurunya? Dia langsung menyatakan dukungannya. Di seluruh istana, banyak pejabat yang tidak tidur. Organisasi yang tak terhitung jumlahnya mulai beroperasi. Semalam, nama-nama pejabat korup itu semuanya diselidiki dan diverifikasi. Tangkap dia, suara Kaisar Bulan Utara terdengar sedingin es. Segera setelah perintah diberikan, tangisan tragis yang terdengar seperti babi disembelih terdengar di seluruh Kekaisaran Bulan Utara. Perusahaan Pingxiang, persetan dengan leluhurmu. Chen Yuqian, jika kamu masuk neraka, kamu pasti akan masuk neraka tingkat 18. Chen Qian, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan memakan dagingmu. Chen Qian, kamu membunuhku. Chen Qian dan Chen Yuqian dikutuk oleh petugas yang ditangkap, suara mereka benar-benar menenggelamkan orang-orang biasa. Tugas masyarakat adalah menonton pertunjukan. Usai memakan melon tersebut, ia melemparkan kulit melon tersebut ke wajah para pejabat korup tersebut. Di Istana Kekaisaran Bulan Utara, lebih dari separuh pejabat langsung didorong ke depan toko-toko di dataran tinggi dan dieksekusi. Jalan ini diwarnai merah oleh darah, tapi rakyat jelata tidak takut sama sekali. Mereka hanya bertepuk tangan gembira. Dalam sejarah Kekaisaran Bulan Utara, hari ini dikenal sebagai Hari Pejabat yang Korup. Tujuannya adalah untuk menjadikan para pejabat Kekaisaran Bulan Utara bersih dan jujur. Bahkan setelah ribuan tahun, Kekaisaran Bulan Utara telah menjadi tempat yang didambakan banyak kerajaan. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Berikan kompensasi kepada masyarakat dengan jumlah uang yang hilang 2 kali lipat. Jika ada yang berani mempermainkan proses ini, Anda tahu konsekuensinya. Juga, Jiang Beichen bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, dan dia melakukan semuanya sendiri tanpa sedikit pun kelonggaran. Dia hanya bisa mencari tuannya setelah dia menyelesaikan setengah masalah ini. Sikap tuannya terhadap masalah ini sebelumnya sangat serius. Dia pasti tidak bisa membuat kesalahan sedikit pun. Siang dan malam berlalu. Jiang Beichen tidak berani mengendur. Dia bahkan tidak tidur. Kemampuannya yang kuat dalam mengatur negara juga ditunjukkan sepenuhnya pada saat ini. Fiuh. Akhirnya, pada pagi hari ketiga, Jiang Beichen menghela nafas panjang. Dia meletakkan kuas di tangannya dan menyeret tubuhnya yang berat untuk berdiri. Namun, karena dia tidak beristirahat selama beberapa hari terakhir, tubuh fana Jiang Beichen belum mulai berkultivasi. Dia langsung terhuyung dan jatuh ke tanah. Bang! Suara yang membosankan dan keras terdengar. Para penjaga di sekitarnya kaget dan buru-buru membantunya berdiri. Bahkan Kaisar Bulan Utara yang baru saja tiba pun terkejut. Jiang Beichen telah bekerja terlalu keras selama periode ini. Dia tidak punya waktu untuk istirahat sama sekali. Nak, kenapa kamu tidak beristirahat selama sehari? Kaisar Bulan Utara mau tidak mau bertanya. Tidak, Jiang Beichen menggelengkan kepalanya. Majikannya telah memerintahkan dia untuk mencarinya setelah masalah ini diselesaikan. Ini adalah kesempatan Jiang Beichen, dan dia tidak boleh melewatkannya. Jiang Beichen menyipitkan matanya dan membukanya lagi.
Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai berjalan menuju penginapan dengan linglung. Di penginapan, Xiao Changtian mendengarkan cerita pelayan dan mengangguk puas. Hanya dalam beberapa hari, kekaisaran telah terguncang dan lebih dari separuh pejabat korup telah disingkirkan. Tampaknya muridnya ini sangat berani. Xiao Changtian berpikir sejenak dan merasa bahwa dia tidak boleh memperlakukan muridnya dengan tidak adil. Kalau begitu beri aku hadiah. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Kemudian, dia masuk ke kamarnya dan mengambil pena bulu phoenix. Dia menulis puisi di kertas di depannya. Ujung pedang diasah, dan aroma bunga plum berasal dari hawa dingin yang pahit. Xiao Changtian mengangguk puas setelah menulis puisi ini. Puisi ini sempurna untuk menyemangati Jiang Beichen. Ini, di sampingnya, Taois Dayang, yang melihat kaligrafi tersebut, dengan jelas melihat mekarnya bunga plum musim dingin. Namun, sebilah pisau tajam merobek udara dari bunga plum. Pedang itu mematahkan dinginnya musim dingin yang menggigit dan merobek angin utara yang bersiul. Seolah-olah pedang itu hendak melompat keluar dari kata-katanya dan menembus lautan kesadarannya. The Great Sun Immortal buru-buru mengalihkan pandangannya, ekspresinya terkejut. Dia tidak berani melihat langsung maksud pedang yang terkandung dalam pedang ini. Dia bahkan tidak berani melihatnya lagi. Semakin dia melihat, semakin dia menyadari bahwa niat pedangnya itu dalam. Faktanya, arti sebenarnya dari pedang yang terkandung di dalamnya dapat sepenuhnya menekan lukisan api primordial Nanming. Daois Biksun, apa pendapatmu tentang lukisanku? Xiao Changtian bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Great Sun Zhenren menatapnya. Luar biasa, Yang Abadi Dayang berkata dengan suara yang dalam, pujiannya datang dari lubuk hatinya. Kaligrafi senior, baik itu struktur kaligrafi, gerakan kuas, atau maksud pedang tertinggi yang terkandung dalam kaligrafi, sangatlah sempurna. Kehebatan ciptaan bukanlah sesuatu yang bisa dia komentari. Itu bagus. Xiao Changtian mengangguk. Sepertinya kaligrafi ini sangat cocok sebagai hadiah untuk Jiang Beichen. Dong 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 dong. Saat Xiao Changtian memikirkan masalah ini, terdengar ketukan di pintu. Itu adalah Jiang Beichen. Guru, murid saya Jiang Beichen ada di sini untuk memberi penghormatan. Jiang Beichen berdiri di luar pintu dan berkata dengan hormat. Masuk. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Dia awalnya mengira muridnya akan mengambil cuti sehari untuk menangani masalah kekaisaran bulan utara selama beberapa hari terakhir. Dia tidak menyangka akan datang hari ini. Menguasai. Jiang Beichen masuk dan membungkuk sekali lagi, menunjukkan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Setelah Xiao Changtian memintanya untuk berdiri, Jiang Beichen menyapa Wang Miaoshu dan Dewa Matahari Agung. Melihat Jiang Beichen yang begitu giat belajar, Xiao Changtian mengangguk dan menyerahkan kaligrafi itu kepadanya. Ini, Jiang Beichen menoleh dan merasa seperti disambar petir. Dia bisa merasakan niat pedang yang mengejutkan. Bahkan meridian dan darah di tubuhnya terpengaruh dan mulai mendidih. Ini adalah niat pedang yang tiada taranya. Bab 124, Persetan dengannya, 1. Dalam benak Jiang Beichen, dunia yang dipenuhi salju dan es muncul. Dunia itu dipenuhi kehancuran dan salju. Yang ada hanya rasa dingin. Dinginnya menusuk tulang. Itu seperti masa ketika dia tidak dapat menemukan landasan tertinggi dan menyamar sebagai anak yang boros. Namun, di dunia salju putih yang luas itu, vitalitas semua makhluk hidup telah dipanen. Lusinan bunga plum berdiri dengan gagah di atas salju dan bermekaran. Bahkan ada gumpalan wangi yang merembes ke dalam hati dan limpahnya. Betapapun dinginnya angin bertiup, bunga plum tidak bergerak sama sekali. Nyatanya, warnanya bahkan lebih cerah, lebih menawan, dan bahkan lebih harum. Pikiran Jiang Beichen dipenuhi dengan hari-hari kelam itu. Itu sangat sulit dan dia tidak melihat adanya harapan. Ujung pedang ditempa dari penggilingan, dan aroma bunga plum berasal dari rasa dingin yang pahit. Jiang Beichen bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, lapisan pencerahan muncul di hatinya. Gurunya memberitahunya bahwa hanya dengan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dia bisa mekar seperti bunga plum dan mengeluarkan aroma yang lembut. Saya telah menyadari kebenarannya. Mata Jiang Beichen bersinar terang. Dia telah mengambil sosok perkasa ini sebagai tuannya. Masa kegelapan telah berlalu, dan hari-hari mendatang akan menjadi setajam pedang, memancarkan cahaya dingin. Keadaan pikirannya tiba-tiba berubah. Di dunia es dan salju dalam kaligrafi,
bunga plum salju di depannya tiba-tiba berubah menjadi pedang tajam. Pedang macam apa itu? Ia terbang keluar dari bunga plum. Itu bersih dan berkilau. Kepingan salju yang jatuh langsung dihancurkan oleh pedang tajam Qi. Kemudian, pedang itu ditebas. Dalam sekejap, hanya ada pedang ini di dunia. Pedang ini menembus angin dingin. Itu menerobos musim dingin yang tak ada habisnya. Awan gelap di langit menghilang, dan matahari besar memancarkan cahaya tak berujung. Cahayanya hangat dan terik, mencairkan es dan salju di tanah sepenuhnya. Seluruh dunia berubah menjadi danau besar. Di danau, bunga teratai bermekaran, tampak sangat mempesona. Kuncup bunganya mekar, mengeluarkan wangi burung. Aromanya berbeda dari bunga plum, tapi sama menyegarkan dan menyegarkan. Menghadapi pemandangan indah di depannya, Jiang Beichen merasakan kelelahan di pikirannya hilang seketika. Pedang panjang itu mendarat di atas bunga teratai. Separuhnya adalah bunga plum musim dingin, dan separuhnya lagi adalah bunga teratai. Dua dunia berbeda muncul. Itu adalah dua maksud pedang tertinggi yang berbeda. Hati Jiang Beichen terguncang, dan dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Itu aneh. Saya sangat menyukai kaligrafi ini. Xiao Changtian memandang Jiang Beichen yang memegang buku kaligrafi tanpa bergerak. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Jelas sekali dia tenggelam di dalamnya. Lupakan. Sulit untuk pulih dari tenggelam dalam kaligrafi. 11 pergi dan istirahat sebentar. Menulis kaligrafi ini cukup melelahkan. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Dia meregangkan tubuhnya dan meninggalkan ruangan Great Sun Immortal, kembali ke kamarnya sendiri untuk tidur siang. Apakah ini sebuah pencerahan? Setelah Xiao Changtian pergi, Dewa Matahari Agung memandang Jiang Beichen dan mundur terus-menerus karena keinginan pedang di sekitar Jiang Beichen meningkat pesat. Esensi pedang tingkat 1, esensi pedang tingkat 2, niat pedang tingkat 10. Namun, hal itu belum berakhir. Angka itu masih terus meningkat. Jiang Beichen, yang sedang melihat kaligrafi itu, sebenarnya sedang bertarung dengan niat pedang di sekelilingnya. Di sisi kiri tubuh Jiang Beichen ada dunia yang menusuk tulang. Angin dingin menggigit, dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya seperti sabit malaikat maut, memanen vitalitas segala sesuatu. Di sisi kanan tubuhnya adalah hari pertengahan musim panas. Matahari cerah dan indah, dan bunga teratai bermekaran. Pedang Qi menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3, dan 3 menghasilkan salinan tak terbatas. Kedua maksud pedang itu tampaknya merupakan dua ekstrim yin dan yang, bertabrakan dan berjuang, mereka bisa saling melengkapi. Itu adalah dua bentuk ekstrim dari surplus pulse. Esensi pedang yang mengamuk begitu kuat sehingga bahkan Great Sun Zenren tidak bisa mendekati tas emas. Pemurnian Qi, pembangunan fondasi, inti emas, inti emas. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Dewa Matahari Agung terkejut. Pada saat ini, Jiang Beichen berada di dua domain pedang ekstrim, dan budidayanya meningkat seperti roket. Hanya dalam beberapa napas, budidayanya telah melampaui Great Sun Immortal. The Great Sun Immortal tampak kaget dan tidak percaya. Meong, saat ini, harimau putih berjalan mendekat. Dia berjalan di depan Jiang Beichen. Dalam sekejap, hantu harimau putih cemerlang muncul seolah-olah mengejutkan langit. Harimau putih mengangkat cakarnya, dan hukum dao besar yang menakutkan langsung turun. Aura jalan agung berputar di sekitar tubuh Jiang Beichen, membantunya menstabilkan wilayah kekuasaannya. Setelah 2 jam, Jiang Beichen akhirnya membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dua bayangan pedang menakutkan berputar di sekelilingnya. Dalam sekejap, pegunungan 100.000 iblis di kejauhan tiba-tiba hancur. Dalam sekejap, jeritan setan terdengar. Saya telah menerobos. Wajah Jiang Beichen dipenuhi kegembiraan. Dia bisa merasakan energi mengerikan di tubuhnya, dan baru setelah itu dia menarik kembali kedua pedang itu sepenuhnya. Jadi ketika guru meminta saya untuk memilih dao kaligrafi, dia sebenarnya memilih dao pedang tertinggi. Jadi begitu. Terima kasih Tuan. Jiang Beichen berlutut lagi dan membungkuk menuju kamar Xiao Changtian. Melihat Jiang Beichen menerobos, macan putih menguap dan diam-diam pergi. Dia kembali ke kamar Xiao Changtian dan melompat ke pelukannya lagi. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah menyelesaikan misi menerima murid. Hadiah, Raja Kera. Notifikasi sistem berbunyi. Dalam sekejap, Jiang Beichen, yang sedang tidur nyenyak, terbangun. Sistem sialan,
Kamu mengganggu mimpi indahku. Xiao Changtian terdiam. Dia menoleh dan melihat seekor monyet di atas meja. Raja Monyet. Xiao Changtian memandang monyet di depannya dan bergumam. Monyet di depannya memiliki bulu emas di sekujur tubuhnya dan berukuran relatif besar. Itu jelas monyet emas, tapi Raja Monyet. Aku hampir berpikir bahwa aku akan diberi hadiah berupa Raja Kera. Xiao Changtian mendecakkan bibirnya. Aku akan memanggilmu Wukong. Wukong, aku akan tidur lebih lama lagi. Xiao Changtian memberi nama pada monyet itu dan berbaring di tempat tidur. Dia masih belum sepenuhnya bangun. Dia harus kembali tidur. Setelah Xiao Changtian tertidur, wajah monyet itu langsung menunjukkan ekspresi gembira. Hehehe, semua teman lamaku ada di sini. Kura-kura berambut hijau, ayam tua, anjing, semut kecil, dan gemuk. Raja Kera Wukong memandang kura-kura hitam dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Monyet, apakah kamu ingin diberi pelajaran? Kali ini, kura-kura hitam dan Phoenix mempertahankan pemahaman diam-diam yang sama. Mereka berteriak dengan marah dan aura kuat mereka langsung menghantam monyet itu. Hei, jika kamu ingin bertarung, keluarlah dan bertarunglah. Monyet terkekeh dan menggaruk telinga dan pipinya. Dia berubah menjadi bayangan dan langsung menghilang dari ruangan. Kura-kura hitam dan Phoenix saling memandang dan terbang juga. Persetan dia. Bab 125, haruskah saya menyerap yang kinya? Garis bawahi. Monyet, kami akan memberimu kesempatan lagi untuk mengatur ulang kata-katamu. Phoenix sangat marah. Raja Laut ini murah hati. Meskipun benar jika Anda memarahi ayam tua, Anda sebenarnya mengatakan bahwa Raja Laut ini adalah kura-kura jelek. Ini tidak bisa ditoleransi. Kura-kura hitam juga sangat marah. Apa katamu? Apakah kamu mendekati kematian? Ujung tombak Phoenix berubah seketika karena perkataan kura-kura hitam. Monyet, sebaliknya, tidak mempermasalahkan keributan itu. Dia bertepuk tangan gembira dan berkata, berjuang, bertarung. Dalam sekejap, mereka bertiga mulai berkelahi. Sosok di belakang kura-kura hitam yang setinggi langit mengguncang 9 langit, dan air laut yang tak berujung melonjak di sekelilingnya. Burung Phoenix melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Api tak berujung di sekitarnya sepertinya membakar kehampaan. Monyet itu terkekeh, dan bayangan monyet yang memancarkan cahaya keemasan muncul di belakangnya. Kata-kata Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi hantu itu, dan cahaya Buddha bersinar terang, menerangi langit. Ketiga binatang suci itu bertarung, dan kehampaan hampir runtuh. Monyet ini masih suka membuat masalah. Semut itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap Alpha. Dipahami. Alpha mengangguk. Papan catur di bawah kakinya tiba-tiba melonjak ke dalam kehampaan dan mengembang. Garis catur horizontal dan horizontal berubah menjadi sangkar besar, menjebak tiga binatang dewa di dunia. Giliranku. Kuda poni itu mengangguk, dan lampu merah muncul di kedua antenanya. Dengan kilatan cahaya, papan catur itu diusir dari tempat ini. Akhirnya sepi. Xiao Ma berkata dengan tenang. Hanya Fatih Rongrong yang begitu ketakutan hingga tidak berani berbicara. Bahkan bos besar Si King dan bos Phoenix berani memprovokasi mereka, sungguh luar biasa. Karakter kejam lainnya. Dia tidak berani memprovokasi karakter kejam seperti itu. Fatih Rongrong sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. 2 jam lagi berlalu. Saat itulah Xiao Changtian beristirahat. Dia meregangkan tubuhnya dan bangkit. Kenapa wajah monyet bengkak? Xiao Changtian menoleh dan melihat wajah monyet itu dipenuhi memar. Untungnya, Xiao Changtian tidak memperhatikan keduanya. Sepotong cangkang kura-kura Black Tortoise terjatuh. Ayam tua itu sepertinya telah kehilangan banyak bulunya. Lupakan saja, tunggu aku kembali. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan makanannya. Dia memberi makan kura-kura berambut hijau dan monyet. Dia harus memikirkan toko buku sekarang. Karena dia sudah menerima murid, sudah waktunya toko buku panjang umur dibuka. Jiang Beichen adalah putra mahkota Kekaisaran Bulan Utara, jadi dia bisa menemukan toko buku kekaisaran untuk mencetaknya. Akan lebih efisien dan terjamin. Xiao Changtian berjalan keluar dengan harimau putih di pelukannya dan mendiskusikan masalah tersebut dengan Jiang Beichen. Jiang Beichen merasa tersanjung dan segera mengusulkan untuk menerbitkannya secara gratis. Namun, Xiao Changtian langsung menolak. Dia harus membayar untuk menguji airnya. Bagaimanapun,
Jiang Beichen hanya belajar kaligrafi darinya. Bagaimana jika dia kehilangan uang dan Kekaisaran Bulan Utara datang mencarinya? Meski kecil kemungkinannya. Jadi, setelah kedua belah pihak berdiskusi, Akademi Panjang Umur Xiao Changtian, toko buku benua timur yang menang, segera berada di tengah-tengah persiapan. 3 hari kemudian, toko buku tersebut resmi berdiri. Namun, kali ini, separuh dari kerumunan itu terdiri dari rakyat jelata dan bangsawan. Rakyat jelata berterima kasih atas kebaikan Xiao Changtian dan datang ke toko buku untuk membeli buku. Adapun para pejabat dan bangsawan lainnya, mereka semua diam karena takut. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Tuan Putra Mahkota, mereka bergegas mendekat. Namun, mereka yang tersisa pada dasarnya adalah pejabat yang jujur. Keluarga mereka miskin dan tidak punya banyak uang. Oleh karena itu, Xiao Changtian hanya bisa menjual bukunya dengan kerugian. Dia memberi rakyat jelata 1 koin tembaga untuk setiap buku, dan para pejabat tinggi 5 koin tembaga untuk setiap buku. Seperti yang diduga, dia sudah mati. Wajah Xiao Changtian dipenuhi kekecewaan. Kali ini, dia tidak menemukan pasar yang bagus. Hatinya sakit. Tapi untungnya, dia tidak membiarkan Kekaisaran Bulan Utara mempublikasikannya secara gratis. Kalau tidak, bukankah dia akan menipu muridnya? Bagaimana seorang guru yang bermartabat bisa menipu muridnya? Xiao Changtian merasa lebih baik ketika memikirkan hal ini. Namun, untuk meredakan kesedihannya, Xiao Changtian merasa harus kembali dan istirahat sejenak. Depresi berbahaya bagi tubuh, jadi dia tidak bisa menahannya. Tidur-tidur, Xiao Changtian berbalik dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Yang tidak diketahui Xiao Changtian adalah seorang gadis muda juga pernah melihat buku ini. Ini, era apa ini? Bahkan di zamanku, mustahil ada orang sekuat itu. Gadis muda itu mengenakan pakaian katun. Meskipun dia terlihat sangat anggun dan heroik, wajahnya pucat. Jelas sekali dia terluka parah. Di belakangnya ada ekor rubah putih. Dia adalah orang suci dari ras rubah ekor 9. Namun, dia menyadari bahwa tetua agung klan ingin menyempurnakannya menjadi wadah budidaya. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan bantuan para pelayan ayahnya. Paman Fu, jangan khawatir. Saya pasti akan memberi makan sapi-sapi itu untuk membalas dendam. 2 garis air mata mengalir dari mata menawan gadis muda itu, dan ekspresinya sedih. Setelah sedih, tatapan gadis itu menjadi tegas kembali. Dia ingin berkultivasi ke alam transendensi kesengsaraan tingkat 9. Kemudian, dia akan kembali dan membunuh tetua agung. Dia akan memimpin klan rubah ekor 9 dan mencari tahu kebenaran tentang hilangnya ayahnya. Tatapan gadis muda itu tegas saat dia melihat halaman di tangannya. Matanya sedikit berkedip. Orang ini mampu menulis sebuah mahakarya yang luar biasa. Sepertinya ini bukan cerita palsu sama sekali. Apalagi ada beberapa legenda. Bahkan ada catatan dalam buku kuno ras rubah ekor 9. Hanya saja ini jauh lebih buruk daripada deskripsi di buku. Mungkinkah orang ini monster tua? Gadis muda itu menduga dia ingin menjadikan orang ini sebagai tuannya. Jika dia bisa menjadikan orang ini sebagai tuannya, kekuatannya pasti akan meningkat 1 level lagi. Faktanya, dia bahkan bisa mencapai alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-9 dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun, manusia dan iblis berbeda. Manusia dan setan pada dasarnya tidak dapat didamaikan. Bahkan jika orang ini ahli, apakah dia akan membunuhku? Mata wanita muda itu dipenuhi kekhawatiran. Tak berdaya, dia hanya bisa mencari penginapan dan tinggal di sana. Penginapan ini yang termurah. Gadis itu melihat sedikit emas yang tersisa di tangannya dan berkata dengan ekspresi agak malu. Tamu, kamarmu sudah siap. Ini ruangan pertama di lantai atas. Pelayan mengeluarkan kunci dan memesan. Lalu, dia membawa gadis itu ke atas dan mereka berdua pergi ke kamar pertama. Yangki padat apa? Wanita muda itu segera mengangkat alisnya karena dia menemukan ada yangki yang sangat padat di kamar sebelahnya. Terlebih lagi, samar-samar dia bisa mendengar suara dengkuran. Itu adalah seorang pria. Seorang pria, haruskah saya menyerap yangki miliknya? Bantu aku pulih dari lukaku. Keraguan melintas di wajah gadis muda itu. Dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Itu karena dia merasa bahwa kultivasi seperti itu merupakan pelanggaran terhadap langit dan akal sehat serta tidak dapat ditoleransi oleh Dao Agung. Namun, luka di tubuhnya sangat berat.
Lupakan, aku akan menjadi orang jahat sekali saja. Gadis itu mengertakkan giginya. Bab 126, kamu tidak akan melakukan tarian peri, benar? Garis bawah L. Tidak, tidak peduli apapun yang terjadi, aku tetaplah gadis suci dari ras rubah ekor 9. Orang tuaku pernah mengajariku untuk tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan langit dan akal. Tapi, luka di tubuhku. Saat ia meronta, Sudaji merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa membuat wajahnya pucat seperti selembar kertas putih. Bahkan ekor 9 di belakangnya tidak bisa disembunyikan. Bahkan tidak butuh waktu lama baginya untuk menampakkan wujud rubahnya lagi. Saat itu, dia hanya akan dimakan hidup-hidup di wilayah ras manusia di dunia budidaya. Mendesis. Ketika dia memikirkan bagaimana rubah dibunuh oleh manusia, mereka akan menguliti rubah dan menjadikannya bulu rubah. Tubuh mereka bahkan dijadikan berbagai macam makanan, ditaburi cabai dan jintan. Tubuh Sudaji bergetar semakin hebat, dan dia merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Selain itu, ada kebencian Barclay dan kebenaran tentang hilangnya orang tuanya. Dia harus melakukan semuanya sendiri. Saya pasti tidak bisa mati di sini. Ekspresi Sudaji tegas saat dia mulai membakar esensi darah di tubuhnya untuk mempertahankannya. Paling-paling 1/11 hanya menyerap sedikit saja. Yangki orang ini adalah yang terpadat yang pernah saya lihat. Saya akan memberinya pil obat lagi sebagai kompensasi. Apakah itu masih belum cukup? Ini adalah obat penyembuh dari klan rubah. Klan manusia juga bisa menggunakannya. Itu benar-benar dapat menggantikan hilangnya Yangki-nya. Sudaji berpikir saat pil putih muncul di tangannya yang halus. Cahaya putih lembut keluar dari pil. Cahaya putih itu murni dan jernih, seolah itu adalah benda paling suci di dunia. Memikirkan hal ini, Sudaji merasa lega. Dia hanya ingin sedikit energi yang pulih dari luka-lukanya. Ini tidak boleh dianggap sebagai tindakan keji. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya. Matahari terbenam yang bundar telah hilang sama sekali. Malam telah tiba, dan galaksi menggantung rendah. Sudaji keluar dari kamarnya dan mengamati sekelilingnya. Bagus sekali, tidak ada siapa-siapa. Sudaji menyeringai. Selama dia bersembunyi di kegelapan, akan ada orang di kegelapan yang bisa mengetahui keberadaannya. Dia tidak tahu bahwa dia telah ditemukan. Ini, apakah Anda membutuhkan kami untuk mengambil tindakan? Dayang Abadi memandang Wang Miaoshu. Mereka berdua berbaring di tempat tidur dan membuka mata. Tidak dibutuhkan. Kura-kura hitam senior dan yang lainnya berada di kamar guru. Kami tidak perlu melakukan apapun. Pangkat Wang Miaoshu melambaikan tangannya dan berbalik. Itu benar. The Great Sun Immortal juga terbalik. Di kamar sebelah kanan Xiao Changtian, Chu Yiren tertidur lelap. Raja Serigala Salju awalnya berjaga-jaga, tetapi ketika memikirkan kura-kura hitam dan binatang mitos lainnya, ia menyipitkan matanya lagi dan membenamkan kepalanya ke dada Chu Yiren. Jiang Beichen, yang masih memahami esensi pedang di kamarnya dan belum tidur, awalnya berencana untuk keluar. Namun, setelah memikirkannya, hal itu tidak perlu dilakukan. Dia berani masuk ke kamar tuannya. Anda sedang mendekati kematian. Oleh karena itu, Sudaji diam-diam membuka pintu kamar ketika kelima orang itu menemukannya. Dia berjingkat masuk, sepasang mata liciknya bersinar dengan cahaya hijau redup. Dalam sekejap, dia melihat Xiao Changtian di tempat tidur. Nafas Xiao Changtian stabil dan tubuhnya tinggi. Sudaji bisa merasakan auranya saat dia bernapas. Semua tubuh Sudaji gemetar. Yangki terlalu kuat. Hanya dengan bertanya sedikit, dia merasakan arus hangat di tubuhnya. Luka di tubuhnya mulai sembuh perlahan. Dia tidak tahan lagi. Dia ingin pergi dan memeras Xiao Changtian hingga kering sekarang. Bah, apa yang kamu maksud dengan mengeringkan dan menyerap Yangki? Sudaji menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti sedang diperas hingga kering. Di bawah sinar bulan yang redup, tampak rona merah muncul di wajah merah jambunya. Karena dia berasal dari ras rubah ekor 9, dia tampak lembut dan menawan, seolah-olah dia memiliki pesona pemangsa jiwa yang membuat hati orang berdebar. Bang! Suara pintu ditutup sangat lembut. Suara Sudaji menutup pintu sangat lembut. Dia tidak bermaksud menggunakan seni iblis atau seni sihir apapun pada manusia di depannya, karena itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia. Dia berjingkat menuju Xiao Changtian.
Sedikit saja. Aku hanya akan menyedot sedikit darimu. Lagi pula, kamu punya begitu banyak. Su Daji perlahan mendekat. Kura-kura hitam dan yang lainnya yang sedang beristirahat di tanah secara alami merasakannya. Dalam sekejap, hantu yang menakutkan, besar, dan menggemparkan surga berkelap-kelip di malam yang gelap. Itu adalah bayangan kura-kura hitam yang setinggi langit. Keempat kaki kura-kura hitam itu seperti pilar yang menopang langit. Air laut di sekitarnya melonjak. Seekor burung phoenix melebarkan sayapnya, dan api menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan api phoenix sejati sangat cemerlang, seolah ingin membakar langit. Anjing-anjing itu membuka mulutnya yang berdarah seolah ingin melahap bulan. Seekor semut keluar dari kekacauan. Seekor monyet melompat keluar dari primordial chaos. Ada juga beruang hitam putih yang terlihat paling mudah ditindas. Namun, setiap aura ini membuatnya sulit bernapas. Rasa sakit di tubuhnya sebelumnya benar-benar terlupakan saat ini. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Kura-kura hitam, phoenix, anjing surgawi, semut, monyet roh, gendut, Bagaimana bisa ada hal yang begitu menakutkan di sekitar manusia? Aku akan mati. Mata Su Daji yang besar dan berair berkaca-kaca saat dia bergumam di dalam hatinya. Dia cantik, jangan bergerak, dia adalah hidanganku. Kura-kura hitam menatap Su Daji. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa ini adalah rubah kecil? Tapi dia sangat tampan. Kura-kura tua yang kotor, dasar pria bau. Phoenix melirik kura-kura hitam dengan pandangan menghina dan mengabaikannya. Dia berbaring dan terus tidur. Karena kura-kura hitam bertanggung jawab atas masalah ini, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Para Godlibis terus berbaring dan tidur. Selama proses ini, mereka semua menggunakan esensi ketuhanan untuk berkomunikasi, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Melihat kura-kura tua yang kotor menyingkirkan hantu kura-kura hitam dan berjalan ke arahnya, Su Daji sangat ketakutan. Apakah kura-kura hitam ini akan memakannya? Saya sangat takut. Su Daji gemetar. Keinginan kuat untuk hidup membuatnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dengan cepat melewati kura-kura tua yang kotor itu dan menerkam Xiao Changtian, berbaring di sampingnya. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, kura-kura hitam terkejut. Tuannya marah ketika dia bangun. Dia terbangun, tanpa memikirkan adegan tragis dirinya direbus dengan sup kura-kura. Xuan Wu buru-buru berpura-pura tidur. Yang lainnya juga sama. Xiao Changtian merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, seolah ada sesuatu yang bergesekan dengannya. Dia terbangun dari tidurnya dan melihat Su Daji terbaring di atasnya. Su Daji tampak menyedihkan seperti sedang menangis. Xiao Changtian ingin marah dan tidak membiarkannya beristirahat dengan baik, tapi dia menatap mata Su Daji. Saat itu masih tengah malam. Seketika, rasa dingin merambat di punggungnya. Kamu tidak akan melakukan tarian peri, kan? Bab 127, Toko Buku Laris Manis. Apakah menurut Anda buku ini juga bagus? Garis bawahi. Yang abadi melompat. Su Daji yang terbaring di atas tubuh Xiao Changtian tertegun. Apa itu tadi? Apakah makhluk abadi itu melompat? Matanya yang murni menunjukkan ketulusannya. Dia tidak tahu. Namun, ini pertama kalinya dia mendengar hal ini, jadi dia sangat ingin mengetahuinya. Selain ketakutan di matanya yang jernih, ada juga keinginan untuk mengetahuinya. Dia tidak tahu apakah ada orang yang akan memberitahunya. Aku tidak membeli ini. Turun. Saya tidak membutuhkan layanan seperti ini. Xiao Changtian berkata dengan wajah serius. Apa yang bisa dilakukan pria dan wanita sendirian di tengah malam? Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahuinya. Namun, Xiao Changtian sangat cerdik. Sejak kehidupan sebelumnya, setelah temannya terbunuh satu kali, dia benar-benar belajar untuk tidak mempercayai hal ini. Daripada main-main, lebih baik dia mencari pacar. Beberapa orang mengatakan hal itu tidak layak dilakukan karena mereka tidak memiliki pandangan jangka panjang. Pacar adalah untuk seumur hidup, dan memuaskan dahaga mereka hanya bersifat sementara. Oh maaf. Su Daji mengangguk dan segera turun dari tempat tidur. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan meletakkannya di depan perut bagian bawah. Dia menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia hanya merasakan angin dingin bertiup dari belakangnya, hawa dingin yang menusuk tulang. Binatang suci itu masih berada di belakangnya.
Mereka mungkin ditelan oleh binatang suci kapan saja. Itu lebih seperti itu. Kamu boleh pergi. Aku tidak akan membicarakan masalah ini denganmu kali ini. Xiao Changtian menatap Su Daji. Dia tidak menyangka dia akan begitu patuh. Xiao Changtian merasa sedikit kecewa. Tidak bisakah dia menggunakan metode lain padanya dan mencobanya sebentar sebelum melanjutkan? Namun, melihat Su Daji baru berusia 16 atau 17 tahun, Xiao Changtian melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar dia pergi. Aku tidak berani. Saya takut, Su Daji berkata dengan suara rendah. Dia membalikkan tubuhnya ke samping dan menatap kura-kura itu. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Itu adalah kura-kura hitam, binatang suci kura-kura hitam. Bahkan Tetua Agung bukanlah tandingan kura-kura hitam. Dia akan ditelan oleh kura-kura hitam dalam satu tegukan. Aura kura-kura hitam terlalu menakutkan. Dia belum pernah melihat aura mengerikan seperti itu sebelumnya. Karena tubuhnya ketakutan, dia mulai gemetar. Pusat gravitasinya mulai kehilangan keseimbangan. Dia memiringkan tubuhnya dan menabrak Xiao Changtian lagi. Jangan datang. Xiao Changtian melihat bahwa dia ingin datang, jadi dia secara simbolis mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Maka, tubuh Su Daji jatuh ke pelukan Xiao Changtian. Aroma lembut menyertai angin, meresap ke dalam hidung Xiao Changtian. Meninggalkan, wajah Xiao Changtian berubah serius. Saya masih perawan. Saya tidak tahan. Saat dia merasakan suhu tubuh Su Daji dan mencium wanginya, Xiao Changtian merasakan darah di tubuhnya bergolak seolah hendak menyembur keluar. Jangan. Xiao Changtian tidak ingin kehilangan muka lagi. Dia tidak mungkin pingsan setelah 2 pertemuan genit. Dia laki-laki. Dia sangat berani, oke. Tak berdaya, dia hanya bisa membiarkan Su Daji segera bangun. Ya. Su Daji buru-buru mengangguk dan wajahnya memerah. Sebagai orang suci, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan lawan jenis, meskipun mereka berbeda ras. Su Daji berdiri dan buru-buru merapikan pakaiannya. Pergi sekarang. Aku pribadi yang akan mengawasimu pergi. Xiao Changtian berkata dengan suara yang dalam, suaranya dipenuhi amarah. Untungnya, setelah Su Daji bangun, aliran darah di tubuhnya sedikit mereda dan dia tidak pingsan. Xiao Changtian juga tidak mengharapkan ini. Dia pikir dia memiliki perlawanan yang cukup. Namun, setelah jangka waktu tersebut, dia sebenarnya tidak dapat melakukannya lagi. Sepertinya setelah dia kembali kali ini, dia harus mencari tunangannya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Itu adalah pertunangan yang diberikan ayahnya, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Awalnya, ayah tunangannya datang untuk membicarakan masalah ini. Namun, Xiao Changtian berasal dari planet biru, dan dia juga seorang tukang kebun. Ia tidak berani menikah tanpa uang. Dia mengatakan akan menunggu hingga akhir tahun untuk mendapatkan sejumlah uang. Kini, toko bukunya tidak hanya menjamin bahwa dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, tetapi dia juga sedikit kaya. Sudah waktunya untuk mempertimbangkan pernikahan. Adapun jalan menuju tak terkalahkan, dia bisa melakukannya perlahan dan tidak terburu-buru. Bagaimanapun, sistem bodoh ini tidak bermaksud membiarkan dia membuka jalan menuju tak terkalahkan dalam jangka pendek. Tapi aku takut pada mereka. Su Daji menunjuk kura-kura hitam dan orang lain di depannya dengan ekspresi ketakutan. Xiao Changtian mengerutkan kening. Kebiasaan buruk macam apa ini? Sama seperti Jiwer, dia takut pada kura-kura berambut hijau. Bagaimana penyu berambut hijau bisa masuk? Xiao Changtian merasakan sakit kepala. Namun, jika Su Daji tetap tinggal, tidak baik sendirian di tengah malam. Hal utama adalah mudah bagi orang untuk berfantasi. Aku akan mengirimmu keluar, Xiao Changtian berkata dengan ringan. Baru setelah itu dia menyuruh Su Daji pergi. Malam berlalu. Matahari sudah tinggi di langit. Xiao Changtian akhirnya terbangun. Dia tidak bisa tidur setelah Su Daji pergi tadi malam. Berbaring di tempat tidur, dia merasakan tubuhnya memanas. Baru pada dini hari dia tertidur lagi. Ini sudah siang. Xiao Changtian tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Rutinitasnya telah berubah. Ini baik-baik saja. Setelah keluar kamar dan sarapan, Xiao Changtian menerima sebuah amplop dari Mu Jihuang. Mu Jihuang awalnya ingin mengirimkan transmisi suara esensi sejati, tetapi setelah memikirkannya,
dia menyadari bahwa tuannya adalah seorang ahli yang telah kembali ke keadaan semula dan menyembunyikan dirinya dari dunia manusia. Lebih baik menggunakan amplop. Jiu, R mengundangku untuk pergi. Perempuan ini. Namun, kami masih harus menunggu beberapa saat. Toko buku tersebut belum berdiri. Pada akhirnya, ia tidak memiliki reputasi. Xiao Changtian bergumam sambil menyantap sarapannya. Namun, Jiang Beichen menyampaikan kabar baik kepadanya. Apakah ada kultivator abadi yang melihat buku ini? Dalam sekejap, satu menyebarkannya menjadi dua, dua menyebarkannya menjadi empat, empat menyebarkannya menjadi delapan, sejumlah besar pembudidaya terkejut. Para pembudidaya ini dengan panik membeli buku-buku itu, sama seperti benua Banteng Barat. Harganya bahkan melonjak hingga 100 tael emas per buku. Terjual dengan baik, eksplosif. Pasar sedang panas. Kabar dari Jiang Beichen langsung membuat Xiao Changtian terkejut. Tampaknya perbuatan baik akan terpancar di mana-mana. Sepertinya kita bisa pergi ke rumah Jiwer. Xiao Changtian merasa lega kali ini. Murid, berkemas. Kita akan pergi ke kampung halaman Jiwer. Xiao Changtian berkata kepada Jiang Beichen. Ya, Jiang Beichen sangat gembira. Itu adalah dinasti 9 Phoenix, dinasti 9 Phoenix yang dirumorkan. Dia berjalan menaiki tangga. Sedangkan Cu Yiren, dia masih tidur nyenyak. Saat ini, Xiao Changtian melihat keluar dan melihat wanita tadi malam. Dia sedang duduk di meja makan dengan sebuah buku di tangannya. Buku yang dia baca adalah buku yang dia terbitkan saat ini di benua timur yang berjaya. Dia berjalan keluar dan bertanya, menurutmu buku ini juga bagus? Bab 128, Langkah Kaki dari Rubah Rachel I. Ya, buku ini membuatku merasa seperti nyata. Karakter di dalamnya semuanya. Sudaji menjawab tanpa sadar karena dia benar-benar asyik. Baru setelah perhatiannya teralihkan, dia menyadari Xiao Changtian. Itu kamu. Sudaji segera berdiri. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia memahami satu hal. Kura-kura hitam, Phoenix, anjing pemakan langit, semut kekacauan, macan putih, monyet roh, binatang dewa ini dipelihara oleh makhluk fana ini. Orang yang bisa membuat binatang dewa ini mengenalinya sebagai tuan mereka pastinya bukanlah orang biasa. Hanya ada satu kemungkinan. Orang di depannya adalah seorang ahli. Seorang ahli yang tiada taranya. Kultivasinya sangat tinggi sehingga tidak terbayangkan olehnya. Seperti yang dijelaskan dalam novel, budidayanya telah mencapai tingkat tertentu, sehingga sulit baginya untuk mencampuri budidayanya. Hal ini terutama berlaku bagi beberapa ahli yang telah kembali ke keadaan semula. Kultivasi mereka telah mencapai titik ekstrim, dan aura mereka seperti manusia. Sudaji sudah menemukan jawabannya tadi malam. Ini adalah ahli yang tiada taranya. Namun, sebagai seorang ahli manusia, dia secara alami dapat melihat sifat liciknya. Manusia dan setan adalah keberadaan yang tidak dapat didamaikan. Namun, ahli di depannya sebenarnya tidak membunuhnya. Artinya ahli tersebut sangat baik hati atau tidak ingin mengungkap identitasnya dan terkontaminasi oleh kekuatan karma. Sudaji merasa itulah yang terakhir. Pakar mana yang baik hati? Mungkinkah seseorang yang tidak kejam bisa berkultivasi sampai tingkat tertentu? Mustahil. Seorang senior yang mempertimbangkan karma ketika menyerang sangatlah menakutkan. Dia tidak berani menyinggung perasaannya. Sikap macam apa ini? Saya bukan orang jahat. Apakah kamu harus begitu takut? Saya baru saja bertanya apa pendapat Anda tentang buku ini. Xiao Changtian mendecakkan bibirnya. Dia bukan orang jahat. Gadis di depannya sepertinya telah melihat seorang ahli yang tiada taranya dan sangat ketakutan. Apakah ada kebutuhan untuk? Xiao Changtian terdiam. Buku ini bisa disebut sebagai mahakarya yang epik. Apakah itu dunia yang dijelaskan, orang-orang di dunia, atau teknik budidaya, semuanya seolah-olah itu nyata. Haha, Sudaji banyak menggonggong, wajahnya penuh keterkejutan. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Namun, Xiao Changtian tidak terlalu peduli dengan apa yang dia katakan setelah itu. Dia hanya tahu bahwa Sudaji memuji buku ini. Saya mengira pembaca wanita hanya akan membaca novel roman seperti Presiden yang Sombong Jatuh Cinta Pada Saya, Cinta Manis dan seterusnya. Saya tidak menyangka dunia kultivasi akan begitu berbeda. Novel fantasi bahkan memiliki pasar untuk pembaca wanita. Xiao Changtian mengangguk puas. Saya menulis buku ini.
Xiao Changtian tersenyum dan berjalan kembali ke penginapan. Hanya punggung Sudaji yang terkejut yang tersisa. Buku ini, apakah senior yang menulisnya? Tidak heran. Tidak heran. Sudaji sangat gembira. Pantas saja senior di depannya bisa membesarkan kura-kura hitam dan binatang suci lainnya. Ternyata dia adalah monster tua yang selamat dari zaman yang ada di buku tersebut. Mendesis. Sudaji menarik napas dalam-dalam dan tampak kaget. Namun tiba-tiba, tatapannya menjadi tegas. Saya ingin menjadikan senior sebagai tuan saya. Dengan begitu, aku bisa membunuh kakek dan membalaskan dendam Paman Fu. Saya ingin mencari alasan mengapa orang tua saya menghilang. Sudaji berpikir dalam hati. Kemudian, dia meletakkan buku itu di tangannya dan berjalan kembali ke kamarnya. Dia mulai mempertimbangkan bagaimana menjadikan seorang ahli sebagai tuannya. Pada saat yang sama, di antara suku rubah ekor 9, seorang pria kekar dengan baju besi perak menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Dengan sebuah tamparan, dia membunuh dua transenden kesengsaraan tahap pertama yang telah menghentikan Sudaiji. Kalian berdua adalah sampah, namun kalian ditahan oleh orang tua. Brengsek, suara pria kekar itu terdengar dingin. Begitu dia selesai berbicara, semua ahli yang hadir terdiam seperti jangkrik di musim dingin, tidak berani bergerak. Pria kekar ini adalah tetua agung dari ras rubah ekor 9. Pemimpin klan rubah ekor 9 adalah ayah Sudaji. Namun, setelah orang tua Sudaji menghilang, seluruh klan rubah dipimpin oleh tetua agung. Banyak orang diam-diam menebak bahwa tetua pertama telah membunuh pemimpin klan. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Kecuali Sudaji. Di seluruh klan rubah putih, kepala tetua berada di alam transendensi kesengsaraan tahap ke-9. Dia yang terkuat, tapi dia juga menjadi kejam dan tidak berperasaan. Dia sering membunuh orang. Apakah mereka adalah kultivator tingkat rendah atau ahli transendensi kesengsaraan? Kepala tetua akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Tidak ada perbedaan. Tak seorang pun di aula berani berbicara. Suasananya begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Ghost Fox, Tianchong, kalian berdua pergi dan tangkap orang suci. Setelah sekian lama, pria kekar itu berkata dengan suara yang dalam. Ya, kedua tetua itu saling memandang dan buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, keduanya menghilang dari aula dan meninggalkan klan rubah ekor 9. Ada apa dengan tetua agung? Dia seperti orang yang benar-benar berbeda dari beberapa tahun lalu. Mungkinkah Patriark benar-benar dibunuh oleh tetua agung? Kata penatua Ghost Fox dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu. Kita tidak perlu tahu tentang hal-hal ini. Misi kami saat ini adalah menangkap orang suci. Penatua Tianchong berkata dengan suara yang dalam. Keduanya tetap diam dan tidak berbicara lagi. Mereka mengikuti aura Sudaji sesuai dengan metode rahasia khusus klan rubah. Sangat cepat, keduanya tiba di depan penginapan. Inilah tempatnya. Wajah penatua Tianchong dipenuhi dengan kegembiraan. Di dalam ruangan, membuka jendela, Sudaji yang sedang memikirkan suatu masalah, langsung melihat mereka berdua. Dalam sekejap, Sudaji buru-buru menutup jendela. Perlombaan rubah ekor 9 mengejar kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sudaji kaget dan gelisah. Dia mondar-mandir di dalam ruangan. Dia mengenali dua orang yang datang. Mereka adalah penatua Ghost Fox dan penatua Tianchong. Kedua orang ini sama-sama ahli di alam transendensi kesengsaraan tingkat kedua. Aku pasti sudah mati. Mereka pasti mendengarkan perintah tetua agung dan datang untuk menangkapku. Sekarang tampaknya tetua agunglah yang menyakiti orang tuaku. Brengsek. Sudaji mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Situasi saat ini sangat berbahaya. Jika dia ditangkap dan dibawa kembali, dia hanya bisa menjadi tungku tetua agung dan sama sekali tidak berguna. Mustahil baginya untuk membalas dendam seumur hidup ini. Tidak, aku harus memikirkan cara, memikirkan cara. Sudaji sangat cemas. Pikirannya berputar cepat. Mungkin karena dia gugup sehingga dia memaksakan diri hingga batas kemampuannya. Kilatan inspirasi melintas di benaknya. Dia memikirkan Xiao Changtian. Sekarang, dia hanya bisa mencari perlindungan Xiao Changtian. Jika dia bisa mendapatkan perlindungan Xiao Changtian, maka penatua Ghost Fox dan penatua Tianchong tidak akan bisa membawanya pergi hari ini. Benar, ayo kita lakukan.
Sudaji sangat gembira dan langsung menjadi tenang. Bahkan jika dia mengikuti seniornya, dia masih bisa membuat kedua tetua di alam transendensi kesengsaraan takut. Saya sangat pintar. Sudaji tersenyum dan langsung berjalan menuju pintu kamar. Bagaimanapun, kamarnya tidak jauh dari Xiao Changtian, jadi dia pasti bisa menemukan seniornya sebelum kedua tetua itu muncul. Namun, saat dia sampai di pintu, langkah kaki yang berat terdengar di luar ruang. Bab 129, Misi Murid-Murid Baru, menuju ke 9 Dinasti Phoenix 1. Ding! Dia mengeluarkan misi untuk menerima iblis sebagai muridnya. Xiao Changtian hanya memberi makan beberapa kura-kura dan mengobrol dengan Alpha. Namun dalam 2 game tersebut, Alpha mengalami peningkatan pesat. Dia masih bermain dengan Alpha dengan 10% dari kekuatan sebelumnya, tetapi Alpha sudah mampu memainkan selusin bidak lagi dengannya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Changtian merasa sedikit lelah. Dia berbaring di tempat tidur dan bersiap menghitung uang kertas perak. Uang kertas putih itu ditempelkan di bawah bantalnya. Toko buku di benua timur yang berjaya sekali lagi laris manis seperti kue panas. Terlebih lagi, ini adalah tanggung jawab Kekaisaran Bulan Utara, jadi dia merasa sangat tenang. Namun, tiba-tiba notifikasi sistem berbunyi. Terima iblis sebagai murid. Sistem, apakah kamu memintaku untuk mati? Jika saya menerima anggota ras iblis, bukankah saya akan dipukuli sampai mati oleh para penggarap abadi? Tidak ada legenda pahlawan di benua Tianyuan, juga tidak ada hubungan sadis antara manusia dan setan. Kedua ras tersebut adalah eksistensi yang tidak dapat mentolerir hidup dan mati. Xiao Changtian mempertanyakan sistemnya. Namun, sistem menampilkan karakteristiknya yang biasa, diam, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. N11. Xiao Changtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Sistem bodoh ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Ini jelas memintanya untuk mengadili kematian. Namun, Xiao Changtian memikirkannya dan menyadari bahwa ada bug ketika dia merekrut Jiang Beichen. Mengambil murid yang bakat budidayanya ditentukan sebagai murid, namun ia menyerahkan kaligrafi muridnya, yang membuktikan bahwa sistem diam-diam menyetujui penggunaan bug. Lalu bug apa kali ini? Mata Xiao Changtian dalam saat dia memikirkannya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Ras setan. Itu tadi setan. Seekor rubah betina juga dihitung. Apakah wanita tadi malam itu seekor rubah betina? Dia terlihat sangat menawan. Lupakan. Untuk menyelesaikan misi, aku akan menyelamatkanmu dari bahaya. Sistem, aku akan mengambil Vixen itu sebagai muridku. Apakah ini baik? Xiao Changtian bertanya dengan tenang, menunggu jawaban sistem. Ding, tentu. Kali ini, notifikasi sistem yang benar berbunyi sangat cepat. Cantik. Xiao Changtian sangat terkejut. Dia keluar dari kamar. Sekarang mereka akan pergi ke dinasti 9 Phoenix. Dia bisa mengundang Sudaji. Sepanjang perjalanannya, dia bisa menggunakan seluruh 18 seni bela diri untuk menaklukkan Sudaji dan membuatnya mengakui dia sebagai tuannya. Sama seperti Jiang Beichen, sebuah lukisan sudah cukup. Oleh karena itu, Xiao Chang keluar kamar dan mengetuk pintu Sudaji. Langkah kaki yang berat dan suara ketukan terdengar. Di dalam kamar, Sudaiji mendengar langkah kaki yang berat dan ketukan di pintu. Dia langsung terkejut. Ini sudah berakhir. Penatua Ghost Fox dan Penatua Tianchong datang begitu cepat. Saya mati. Sudaji berdiri di depan pintu, hatinya putus asa. Dia memejamkan mata dan diam-diam menunggu nasib tragisnya turun. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membukakan pintu untukku? Di luar ruangan, Xiao Changtian tercengang. Tak berdaya, dia hanya bisa berteriak, tolong buka pintunya. Begitu Xiao Changtian selesai berbicara, Sudaji yang berada di dalam ruangan sangat gembira. Itu bukan Penatua Ghost Fox dan Penatua Tianchong. Aku di sini. Aku akan membuka pintunya sekarang. Wajah Sudaji dipenuhi kegembiraan. Itu senior. Dia tidak menyangka senior akan mengetuk pintunya. Tadi sangat menyenangkan. Dia aman sekarang. Dia hampir ketakutan setengah mati. Senior. Saat dia membuka pintu, Sudaji menyambutnya dengan senyuman. Dia tidak menyembunyikan ketulusan di matanya. Xiao Changtian tercengang. Senior, mungkinkah? Apakah karena bukuku? Xiao Changtian memikirkannya. Ada banyak orang yang memanggilnya senior, dan masing-masing punya alasan berbeda-beda.
Sedangkan untuk wanita di depannya, ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Dia telah membaca buku itu dengan sangat serius sebelumnya, jadi dia pasti terpesona oleh kecemerlangan buku itu. Setelah dia mengetahui bahwa dialah penulisnya, dia menjadi penggemar wanitanya. Ya, ini adalah penjelasan yang paling masuk akal, pikir Xiao Changtian. Di saat yang sama, dia merasa lega. Dia adalah penggemar wanita. Tentu saja, negosiasinya mudah. Dia akan menganggapnya seolah-olah dia membayarnya untuk bepergian. Aku memanggilmu ke sini kali ini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kita akan pergi ke suatu tempat, dan kita akan meninggalkan penginapan ini hari ini. Saya ingin mengundang Anda untuk mengikuti kami. Kami akan pergi ke banyak tempat, dan kami akan dapat mencapai banyak hal. Namun, sebelum Xiao Changtian menyelesaikan kalimatnya, Sudaji mengangguk dan menyetujui persyaratannya. Aku bersedia, senior, aku bersedia. Sudaji mengangguk dengan berat, hampir menggelengkan kepalanya. Untuk dapat mengikuti sosok perkasa seperti senior, bahkan jika Penatua Agung datang secara pribadi, itu hanya masalah senior yang menamparnya. Dia pasti tidak bisa melepaskan kesempatan ini. 11 Temukan kesempatan untuk mengungkapkan perasaanku kepada senior dalam perjalanan. Setelah itu, dia secara alami dapat menganggapnya sebagai tuannya. Ini adalah kesempatan bagus. Keduanya tersenyum. Salah satunya adalah mencapai tujuannya dan menyelesaikan misi sistem dengan mudah. Yang lainnya sangat gembira. Siapapun menginginkan kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Baiklah, kalau begitu kamu bisa mengemas barang-barangmu dan berangkat 1 jam lagi. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda selama ini. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Tidak perlu, senior. Aku, Dewi Kecantikan, telah mengemasi barang-barangku. Ketika Sudaji mendengar bahwa Xiao Changtian akan bertanggung jawab atas dirinya, dia sangat gembira seperti anak kecil. Dia dengan santai mengambil sebuah paket dan bisa berangkat sekarang. Sangat cepat, Xiao Changtian melihat pemandangan di depannya dan sedikit terkejut. Di mana kosmetik dan tas besar pakaian anak perempuan Anda? Meski terkejut, Xiao Changtian tidak peduli. Karena dia sudah siap, dia bisa berangkat. Ayo bersiap untuk berangkat. Xiao Changtian sekali lagi memegang harimau putih di tangannya, kura-kura itu menunggangi kepala Rongrong yang gemuk. Semut itu berjongkok di bahu Fatih Rongrong. Wang Miaoshu, Daois Biksun, Jiang Beichen, dan Chu Yiren semuanya keluar dari ruangan. Senior, siapa dia? Hal pertama yang dilihat Chu Yiren adalah Sudaji. Dia mengerutkan kening, tiba-tiba merasakan penindasan yang kuat. Tubuhnya panas dan montok, tapi wanita di depannya menawan. Dia langsung membandingkan dirinya dengan Sudaji. Dia akan mengikuti kita ke kampung halaman Jiwer, kata Xiao Changtian ringan. Namun, ketika dia menyebutkan namanya, dia teringat bahwa dia tidak menanyakan namanya. Siapa namamu lagi? Senior, namaku Sudaji. Sudaji berkata dengan hormat dan tersenyum pada semua orang. Untuk sesaat, senyumannya dipenuhi pesona. Itu alami dan anggun, dan sangat menawan. Sudaji, nama yang bagus. Xiao Changtian mendecakkan bibirnya. Nama ini memang seekor rubah betina. Tidak heran perintah sistemnya benar. Semua orang turun. Hanya Chu Yiren yang menatap Sudaji, hatinya sakit. Bab 130, Rencana Hutan Kabut Hantu, 1. Mereka turun. Selama proses turun ke bawah, Sudaji mengikuti Xiao Changtian dari dekat. Dia takut jika kedua tetua itu tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, mustahil untuk melindungi mereka. Dia mungkin ditangkap oleh kedua tetua. Hanya dengan mengikuti sisi senior itulah yang paling aman. Namun, saat semua orang turun, Sudaji merasa lega. Seorang pria parubaya berbaju abu-abu duduk di depan pintu. Auranya tertahan, tetapi orang sudah tahu bahwa orang ini luar biasa. Dia memiliki wajah persegi, dan ada aura mulia di antara alisnya. Ada tas kain kecil di samping tangannya. Tas kain kecil itu berisi segala jenis batu permata. Mereka berkilau dan tampak sangat cantik. Sudaji mengenal orang ini. Dia adalah seorang guru surgawi terkenal bernama Zhang Daolin. Mereka berspesialisasi dalam berburu setan dan menundukkan setan. Kekuatannya bahkan lebih kejam. Dia berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat kelima. Namun, orang ini pada dasarnya sombong dan hanya suka menggambar jimat dan mengumpulkan setan.
Di luar pintu, Ghost Fox dan Elder Tianchong telah menghilang. Jelas sekali, mereka telah diintimidasi oleh orang ini dan pergi. Sudaji menghela nafas lega saat melihat Ghost Fox dan Tianchong menghilang. Dia memiliki harta paling cemerlang dari klan rubah yang bisa menyembunyikan auranya. Itu diberikan kepadanya oleh kepala klan rubah, yang juga merupakan ayahnya. Kecuali jika kultivasi seseorang berada di atas alam transendensi kesengsaraan tingkat 9, seseorang tidak akan dapat menemukan identitasnya sebagai rubah berekor 9. Xiao Changtian dan yang lainnya hendak pergi. Saat ini, Zhang Daolin berdiri di depan Xiao Changtian. Su Daji kaget. Mungkinkah Zhang Daolin telah menemukan auranya? Dia mengenali bahwa dia adalah iblis rubah berekor 9. Namun saat berikutnya, Sudaji menjadi santai. Maaf, apakah Anda penulis buku ini? Zhang Daolin bertanya perlahan. Zhang Daolin mengeluarkan sebuah buku dari pinggangnya. Itu diterbitkan oleh Xiao Changtian di benua kemenangan timur. Ini aku. Apakah ada masalah? Xiao Changtian memandang Zhang Daolin di depannya dan terkejut. Mungkinkah ini penggemar prianya? Adegan pengejaran bintang berskala besar. Perasaan ini sangat bagus. Tidak masalah. Buku Anda benar-benar buku surgawi. Bahkan setelah membaliknya, aku merasa seolah-olah dunia yang menakjubkan telah muncul di hatiku. Seolah-olah saya ada di sana. Sungguh menakjubkan. Zhang Daolin memuji. Alasan utamanya adalah dia tidak punya harapan untuk menerobos dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah mengunjungi berbagai ahli, termasuk ahli seperti Daoist Xingyun, tetapi tidak ada yang mendapatkan pencerahan. Dia kebetulan melakukan perjalanan ke benua kemenangan timur dan melihat novel ini. Dalam sekejap, dia terpesona. Dunia dan pesawat yang digambarkan dalam buku itu tampak nyata. Dia bahkan memiliki beberapa wawasan, yang membuat wilayahnya kembali mengendur. Dalam beberapa hari, dia dengan mudah melewati alam transendensi kesengsaraan tingkat kelima yang sudah lama tidak dapat dia tembus. Awalnya, dia ingin mengunjungi seniornya. Namun, saat ini, dia telah melihat Xiao Changtian dan kultivasinya. Manusia. Zhang Daolin tidak tahu harus berkata apa. Buku ini sebenarnya ditulis oleh manusia. Mungkinkah semua isinya dibuat-buat? Di antara orang-orang sebelum dia, selain pria parubaya berjanggut merah yang berada di tahap puncak formasi jiwa, satu-satunya yang tersisa adalah Cuyiren. Yang lain sepertinya tidak memiliki kultivasi apapun. Mungkinkah orang ini adalah tuan muda dari suatu klan yang membawa pengawalnya ke sini untuk bermain? Lupakan, entah itu manusia biasa atau senior, karena kamu telah membantuku menerobos. Aku, Zhang Daolin, pasti akan membalas budi ini. Dua ahli klan White Fox dari sebelumnya berada di ranah transendensi kesengsaraan. Pandangan mereka tertuju pada ruangan di lantai atas, dan target mereka adalah orang di depan mereka. Aku akan mengantarmu sepanjang jalan. Zhang Daolin berpikir dalam hati dan berkata, kebetulan saya tidak ada pekerjaan. Saya ingin tahu apakah saya boleh pergi bersama Anda dan mendiskusikan beberapa masalah dalam novel. Tentu saja Anda bisa. Xiao Changtian langsung setuju. Apa alasan dia menolak kedatangan penggemar secara pribadi? Dia tidak bisa menolak. Maka, rombongan berangkat dengan megah. Sialan, Zhang Daolin ini benar-benar keluar untuk menimbulkan masalah. Kata Penatua Tianchong dengan marah. Dengan kehadiran Zhang Daolin, kami tidak memiliki cara untuk menangkap orang suci. Sekarang, kami hanya dapat menghubungi beberapa teman di perjalanan. Tidak jauh di depan, ada hutan kabut hantu. Itu adalah ahli di alam transendensi kesengsaraan tingkat 6. Sangat sempurna untuk memasang jebakan di hutan rumah hantu. Penatua Ghost Fox berkata dengan dingin. Bagus. Penatua Tianchong mengangguk sebagai jawaban. Keduanya melintas dan tiba di hutan kabut hantu sebelumnya. Pada saat yang sama, monyet Wukong tidak bisa berdiam diri sepanjang jalan. Dia keluar dari hutan, menghilang dari waktu ke waktu dan muncul kembali dari waktu ke waktu. Baiklah, pergilah bermain sendiri. Ikuti saja kami. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Dia sedang mendiskusikan plot novel dengan Zhang Daolin, jadi dia tidak peduli. Monyet sangat gembira ketika mendengar itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengikuti? Benua Tian Yuan bahkan tidak memiliki banyak daratan. Mereka bisa tiba kapan saja mereka mau. Kura-kura jelek, kenapa kamu tidak bermain saja? Wukong menggaruk telinga dan pipinya, memprovokasi kura-kura hitam.
Monyet terkutuk, apakah kamu mendekati kematian? Kura-kura hitam sangat marah. Ini adalah kedua kalinya dia disebut kura-kura jelek. Dia tidak tahan. Dalam sekejap, monyet dan kura-kura saling mengejar dan menghilang dari pandangan semua orang. Saat ini, Xiao Changtian tidak mempedulikan mereka. Dia dan Zhang Daolin seperti teman lama pada pandangan pertama. Mereka mengobrol dengan gembira dan Zhang Daolin bahkan menerima sepenuhnya beberapa konsep di planet biru dan mengusulkan ide-ide baru. Saudara Xiao, aku merasa bahwa Lightning Rush Talisman sebenarnya dapat ditingkatkan sedikit. Di antara iblis dan monster, ada dua iblis dan monster. Bisa saja, tapi ada batasannya. Misalnya, keduanya mengobrol seperti ini sepanjang jalan. Xiao Changtian merasa seperti baru saja bertemu dengan seorang teman lama. Zhang Daolin, sebaliknya, merasa bahwa meskipun orang di depannya adalah manusia fana, setiap pemikiran sepenuhnya sejalan dengan jalur kultivasi. Itu bahkan merupakan keadaan yang sempurna. Ia bahkan bisa mendapatkan bimbingan tentang masalah kultivasinya ketika ia mencampurkannya ke dalam isi novel. Seolah-olah kalimat biasa dari Xiao Changtian bisa memberinya peluang tanpa akhir. Jika dia tidak mengamati Xiao Changtian dan memastikan bahwa dia tidak memiliki kultivasi apapun, dia akan mengira Xiao Changtian adalah sejenis monster tua yang tiada taraf. Mungkinkah ini adalah fisik kecemburuan surga yang dirumorkan? Karena bakatnya terlalu menakutkan, dan setiap pikiran serta tindakannya dekat dengan Dao Agung, surga merampas keberuntungannya dalam berkultivasi. Zhang Daolin mengerutkan kening. Ketika tuannya memberitahunya tentang hal itu sebelumnya, dia tidak mempercayainya. Namun, setelah bertemu Xiao Changtian, dia mempercayainya. Kakak Xiao adalah orang yang menyedihkan. Lupakan saja, setelah perjalanan ini selesai, aku akan memberikan segel Dao pada adikku. Setidaknya itu bisa menjamin keselamatannya. Zhang Daolin berpikir dalam hati. Adapun hutan kabut hantu di depan, kita harus lebih waspada. Ekspresi Zhang Daolin berubah serius. Bab 131, apakah ada bahaya? Hutan kabut hantu. Itu adalah hamparan kabut putih yang luas. Kabut putih begitu luas hingga menghalangi pandangan seseorang. Bahkan para kultivator yang melampaui kesengsaraan akan kehilangan arah ketika mereka berjalan di dalamnya. Mereka bahkan jatuh ke dalam perangkap formasi susunan di hutan kabut hantu dan tidak dapat melepaskan diri. Ini adalah bagian yang menakutkan dari hutan hantu berkabut. Rekan Daoist Ghost terima kasih telah membantu kami kali ini. Klan Rubah Ekor 9 kami berhutang budi padamu. Di masa depan, ketika Anda datang ke klan Rubah Ekor 9 kami, Anda pasti akan membalas kami. Meski sama-sama iblis, mereka sering bersekongkol melawan satu sama lain. Namun, sejak Muji Huang menjadi permaisuri dan mendirikan dinasti 9 Phoenix, para iblis mulai menghubungi satu sama lain. Banyak penguasa iblis transendensi kesengsaraan tingkat 9 bahkan mendirikan istana Raja Iblis. Oleh karena itu, ahli transendensi kesengsaraan tingkat ke-6 di hutan kabut hantu harus memberikan wajah pada klan Rubah Ekor 9. Tetua Agung klan Rubah Ekor 9 adalah ahli istana Raja Iblis. Jangan khawatir, di hutan kabut hantu, aku bahkan bisa melawan ahli transendensi kesengsaraan tingkat 8. Hutan hantu adalah duniaku. Kabut hantu tertawa. Dengan lambaian tangannya, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh hutan kabut hantu. Ghost Fox dan Tianchong langsung dihancurkan oleh aura mengerikan itu. Di dalam kabut, ada ribuan jalan, tapi ada embun beku, api, banjir, kilat, susunan yang tak terhitung jumlahnya masih tertinggal di dalamnya. Formasi pembunuhan ada di mana-mana, dan jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan hancur berkeping-keping. Tidak terkecuali para ahli yang melampaui kesengsaraan. Sungguh menakutkan. Penatua Ghost Fox dan Penatua Tianchong merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka merasakan bahwa indera surgawi mereka telah dihancurkan. Jika mereka masuk, pasti tidak akan ada tulang yang tersisa. Jadi bagaimana kalau itu Zhang Daolin? Dia pasti akan mati di hutan kabut hantu. Pada saat itu, kita dapat dengan mudah membawa kembali gadis suci. Kedua tetua itu mencibir. Dentang. Saat ini, di hutan hantu berkabut, suara waspada terdengar. Suaranya keras dan jelas, menandakan bahwa seseorang telah masuk ke hutan hantu berkabut. Dia di sini. Mata Ghost Fox berbinar dan dia segera mulai mengendalikan susunannya.
Dengan lambaian tangannya, lingkaran terbentuk oleh kabut muncul di depan mereka bertiga. Di dalam lingkaran, itu menunjukkan kedatangan hutan kabut hantu. Seekor monyet, kura-kura, mengapa jadinya seperti ini? Kabut hantu mengerutkan kening. Orang-orang itu belum datang. Aneh. Bahkan Penatua Ghost Fox dan Penatua Tianchong tercengang. Apa yang dilakukan monyet dan kura-kura ini? Jangan cemas, rekan kabut hantu Daois. Mereka masih memerlukan waktu untuk tiba. Ghost Fox tersenyum canggung. Tidak apa-apa, jangan khawatir, ambil saja ini, 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 ini. Kabut hantu mencibir. Wajahnya yang seperti kulit dan tulang memiliki senyuman yang menakutkan. Dengan lambaian tangannya, api tak berujung langsung menyala dalam jangkauan mereka berdua. Saat mulai terbakar, bahkan bebatuannya pun retak dan berubah menjadi debu. Monyet terkutuk, berhentilah untuk Raja Laut ini. Jika Anda memiliki kemampuan, maka bertarunglah. Di hutan kabut hantu, kura-kura sangat marah. Dia tidak tahan disebut kura-kura bau. Monyet ini harus diberi pelajaran. Namun, monyet itu sangat lincah dan bisa bergerak bebas melewati hutan. Kecepatan keduanya telah mencapai level tertentu. Namun, tiba-tiba, langit penuh api mengelilingi mereka berdua. Hei, kamu berani menghalangi jalan kakek monyetmu, kamu mendekati kematian. Wukong mendengus dingin dan meninju. Api di depannya langsung padam. Kura-kura dan monyet mulai saling kejar-kejaran lagi. Apa itu? Itu sebenarnya iblis dengan kekuatan tertentu. Melihat pemandangan di cermin, Ghost dan dua lainnya terkejut. Apakah monyet dan kura-kura ini memadamkan susunan api? Sepertinya kekuatannya tidak rendah. Hehe, menarik. Dua iblis yang belum berubah berani memprovokasi saya. Kamu harus membayar harga karena memprovokasiku. Kabut hantu sangat marah. Dua setan kecil berani menghancurkan formasi susunannya di depan dua rubah berekor 9. Dia tidak bisa menerimanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya. Ghost Fox mendengus dingin dan segera mulai mengaktifkan formasi susunan di hutan kabut hantu. Kabut hantu meningkat, formasi pembunuhan meningkat. Gui Wu berkata dengan dingin. Dia mengendalikan barisan pembunuhan di hutan kabut hantu dan terus-menerus menyerang kura-kura dan monyet roh. Gemuruh. Petir menyambar. Hualala. Es yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Astaga, astaga, astaga. Garis-garis cahaya pedang datang entah dari mana. Serangan formasi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti tetesan hujan lebat. Rekan Daois Ghost, bukankah ini terlalu berlebihan? Itu benar. Dengan begitu banyak formasi susunan, bukankah ahli yang melampaui kesengsaraan akan terluka parah? Ghost Fox dan Tianchong berkata setuju. Bahkan mereka berdua merasakan merinding saat melihat serangan mengerikan itu. Di hutan kabut hantu, kura-kura hitam dan monyet roh yang mengejar tidak peduli dengan serangan ini sama sekali dan terus mengejar. Ketika serangan itu mendarat di tubuh mereka, rasanya seperti tetesan air hujan yang jatuh ke kulit mereka. Tidak ada jejak. Apa? Kali ini, Ghost langsung terkejut. Metode barusan bahkan bisa membunuh ahli transendensi kesengsaraan tingkat 6. Namun, kedua iblis di depannya tidak bergerak sama sekali dan tidak menimbulkan riak apapun. Berlari. Ghost Fox segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kedua setan ini tidak sederhana. Dia jelas bukan tandingan mereka. Ghostly Mist berteriak, mengingatkan Ghostly Fox dan Sky Chong. Namun, Ghost Fox dan Tianchong sudah lama menghilang. Kedua rubah tua ini. Ghost Fox mengutuk dan mulai melarikan diri, tapi sudah terlambat. Monyet dan kura-kura hitam sudah muncul di hadapannya. Kamu berani memuaskan Raja Laut ini secara diam-diam. Pak, kura-kura hitam berkata dengan marah. Dia menamparkan tubuh Ghost Fox, dan Ghost Fox terbang seperti bola meriam. Kalian, kabut hantu sangat marah. Dia adalah seorang ahli bermartabat yang melampaui kesengsaraan, namun dia sebenarnya ditampar wajahnya oleh seseorang. Meskipun dia bukan tandingannya, dia tidak bisa dipermalukan seperti ini. Dalam sekejap, Ghost Fox sangat marah dan ingin berdiri dan bertarung. Namun, saat dia berbalik, hantu kura-kura hitam yang setinggi langit dan monyet dewa yang berasal dari kekacauan primordial. Kura-kura hitam, monyet surgawi, binatang surgawi, ini.
Penindasan dari garis keturunannya membuat Ghost Smith tidak berani bergerak sama sekali. Dia awalnya hanyalah iblis ular yang menelan awan dan mengeluarkan asap. Menghadapi kura-kura hitam dan binatang dewa lainnya, mereka tidak berani bergerak sama sekali. Putaran pemukulan lainnya. Di sisi lain, saat melihat hutan kabut hantu, ekspresi Zhang Daolin juga menjadi serius. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, di masa depan tidaklah damai. Ada setan ular di tanah. Kita harus berhati-hati. Ekspresi Zhang Daolin waspada. Dia dalam keadaan siaga penuh saat dia memegang jimat petir surgawi di tangannya. Berbahaya. Bahaya apa? Itu hanya ular kecil. Xiao Changtian bertanya dengan bingung. Dia menunjuk seekor ular kecil yang tampak seperti cacing tanah dan kabut seukuran telapak tangan. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Zhang Daolin sangat terkejut saat dia melihat segala sesuatu di depannya dengan rasa tidak percaya. Bab 132, memancing di tepi danau, pertukaran. Jimat untuk labu. Apakah ini kabut hantu setan ular? Zhang Daolin sangat terkejut, dan dia merasa seperti disambar petir. Bukankah ular kecil yang merangkak di depannya ini adalah monster ganas kabut hantu? Namun, kabut hantu telah berubah menjadi ular kecil dan sepertinya telah kehilangan budidayanya. Dia terluka parah oleh seseorang. Siapa yang melakukan ini? Hutan kabut hantu adalah wilayah kabut hantu. Dengan hutan kabut hantu, bahkan ahli transendensi kesengsaraan tingkat 8 pun bisa bertarung. Dia bahkan bisa membunuh mereka. Namun, dia dipukul kembali ke keadaan semula. Sungguh pemandangan yang tragis. Mendekut. Sesaat kemudian, ayam tua itu berlari dan langsung menelan ular kecil itu. Bahaya apa yang ada di sana? Xiao Changtian tertawa. Seekor ular kecil bahkan bisa menelan ayam tua. Sepertinya penggemar pria ini cukup pemalu. Ayo berjalan lebih jauh dan istirahat. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Perjalanan masih panjang sebelum kampung halaman Jiwer. Dia tidak bisa bersantai sekarang. Namun, dia tidak bisa terburu-buru. Jika dia mati sambil berjalan, bukankah akan ada masalah? Dia masih harus memulai jalan yang tak terkalahkan. Jika dia mati di tengah jalan, bukankah rugi? Pengalaman begadang untuk berkultivasi dan mati di kehidupan sebelumnya memberitahunya bahwa dia harus memperhatikan tubuhnya. Jadi, beberapa dari mereka berjalan maju agak jauh. Mereka tiba di depan sebuah danau. Danau itu sangat jernih, dan ikan-ikan sedang bermain-main. Baiklah, ayo istirahat di sini dan memancing. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Ada beberapa pancing di ring Great Sun Immortal. Tongkat pancing. Ketika Great Sun Immortal mendengar tentang memancing, dia segera mengeluarkan pancing dari cincinnya. Namun joran tersebut hanya mempunyai 2 buah dari ketiganya. Sepertinya itu tidak cukup. Xiao Changtian tampak gelisah. Bagaimana 2 pancing bisa cukup untuk begitu banyak orang? Aku tidak suka memancing. The Great Sun Immortal adalah orang pertama yang berbicara. Tuan, saya tidak tahu cara memancing. Ada beberapa tumbuhan di dekat sini. Wang Miaoshu menggelengkan kepalanya dan pergi. Tuan, saya juga tidak tahu cara memancing. Saya akan membantu kakak laki-laki kedua. Jiang Beichen menggelengkan kepalanya juga. Senior, aku ada hubungannya dengan Daji. Kami tidak akan mengganggumu, kata Cuyiren sambil tersenyum sambil menarik Su Daji pergi. Kalau begitu, aku akan pergi memancing bersamamu. Kita bisa membicarakan novelnya. Zhang Daolin tersenyum dan berjalan mendekat. Dia mengambil pancing dan duduk di depan danau. Sebenarnya, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan jimat itu kepada Xiao Changtian. Kali ini, mungkin merupakan keberuntungan untuk bertemu dengan seorang ahli yang menyerang Guiwu. Tapi lain kali, jelas dia tidak akan seberuntung itu. Bagaimanapun juga, Xiao Changtian adalah manusia fana. Setelah dia membalas budi atas terobosannya, dia akan pergi. Dia tidak bisa begitu saja melihat Xiao Changtian dibunuh oleh iblis, bukan? Jika dia meninggalkan jimat penyelamat nyawa, setidaknya itu bisa memastikan bahwa Xiao Changtian akan selamat dari krisis yang fatal. Baiklah, Xiao Changtian tersenyum tipis. Zhang Daolin sesuai dengan keinginannya. Mereka bisa mengobrol tentang apa saja. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan percakapan yang menyenangkan setelah menyeberang ke benua Tianyuan. Adapun Phoenix dan yang lainnya, mereka pergi diam-diam untuk mengejar kura-kura hitam. Xiao Changtian baru saja duduk ketika Zhang Daolin berbicara,
Adik, pernahkah kamu menyalahkan takdir atau mengeluh tentang sesuatu? Zhang Daolin bertanya ragu-ragu. Sepanjang jalan, dia sudah menduga bahwa Xiao Changtian di depannya seharusnya memiliki fisik kecemburuan surga yang dirumorkan. Sistem seperti itu jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Tidak dalam 100.000 tahun. Mereka yang memiliki konstitusi seperti itu memiliki bakat, akar spiritual, dan kebijaksanaan tertinggi, namun mereka tidak dapat berkultivasi. Siapapun akan menyalahkan diri mereka sendiri dan bahkan menyalahkan surga karena tidak adil. Saya memiliki. Lagi pula, selalu ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Xiao Changtian berpikir sejenak sebelum menjawab. Dia tidak hanya mengeluh. Dia harus memarahi sistem setiap hari. Oke. Sistem bodoh ini sengaja menambah kesulitannya. Kapan dia bisa membuka jalan yang tak terkalahkan? Mendesah. Xiao Changtian menghela nafas. Dia memandangi permukaan danau, tenang dan dalam. Zhang Daolin bisa melihat kesepian tak berujung di wajahnya melalui profil samping yang dipenuhi dengan kesedihan. Itu adalah perasaan bisa memiliki dao terkuat, tapi tidak bisa menyentuhnya. Itu benar-benar fisik kecemburuan surga. Kali ini, Zhang Daolin lebih yakin. Namun, percuma saja mengeluh. Itu tidak dapat mengubah apapun. Hal terpenting dalam hidup tetaplah kebahagiaan. Kata Xiao Changtian ringan. Apa yang harus dia lakukan jika dia sakit karena menahannya? Jika dia menderita luka dalam dan mati sebelum membuka jalan tak terkalahkan, bukankah dia akan menderita kerugian yang sangat besar? Itu benar. Hal utama dalam hidup adalah kebahagiaan. Meskipun Zhang Daolin tidak setuju, dia tetaplah seorang kultivator abadi. Mengapa dia memberitahu manusia tentang hal ini? Saudara Xiao, ini adalah jimat yang saya dapatkan dari seorang kultivator. Itu bisa membunuh roh jahat. Aku akan memberikannya padamu. Zhang Daolin mengeluarkan jimat kuning dan menyerahkannya kepada Xiao Changtian. Bunuh kejahatan. Xiao Changtian tercengang. Ini barang bagus. Dibandingkan dengan Motianji yang tidak bisa diandalkan, ini seharusnya menjadi harta karun. Namun, dia tidak bisa menerima hadiah semahal itu. Tidak, aku tidak membutuhkannya. Xiao Changtian melambaikan tangannya. Dia biasanya tidak memprovokasi setan, hantu, dan sejenisnya. Terlebih lagi, masih ada Great Sun Immortal. The Immortal of Great Sun telah membuat terobosan lain baru-baru ini. Sepertinya dia telah menembus tahap transformasi keilahian. Itu adalah alam inkarnasi. Satu tamparan bisa meledakkan gunung. Hari itu, ketika dia melihat ke Cakrawala, dia kebetulan melihat Dewa Matahari Agung sedang bergerak. Tamparan. Dalam sekejap, gunung setinggi 100 meter itu meledak. Adegan itu sangat sensasional. Hal itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Saudara Xiao, saya masih memiliki banyak jimat ini. Ambil mereka. Jika menurutmu itu berharga, kamu bisa menggunakan labu kayu kecil yang tergantung di pinggangmu untuk menukarnya. Zhang Daolin tersenyum tipis dan segera mengganti topik pembicaraan. Benar-benar, itu benar. Kalau begitu aku tidak akan menyerah. Xiao Changtian menurunkan labu di pinggangnya. Keterampilan mengukir kayunya telah mencapai kesuksesan besar. Ini adalah apa yang dia lakukan ketika dia tidak melakukan apa-apa pada saat itu. Setelah keduanya bertukar, Xiao Changtian memasukkan jimat itu ke dalam sakunya. Zhang Daolin dengan santai menggantungkannya di samping tas kain di pinggangnya. Sebuah ukiran kayu kecil tidak layak untuk diperhatikan. Tujuan melakukan ini adalah untuk memberi jalan keluar bagi Xiao Changtian. Apa yang bisa dilakukan oleh labu kecil? Bisakah itu digunakan untuk menaklukkan setan? Jangan konyol. Dibandingkan dengan jimat penyelamat nyawanya, itu tidak ada gunanya. Namun, itu juga bisa dianggap sebagai peringatan. Zhang Daolin berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, dua tetua rubah putih muncul di Istana Pesona Tulang.